Karena nampaknya isu ini di media sosial masih terus ramai, sudah beberapa hari terakhir nih Vi, ya Iya, kan? iya. Nah, Segala macam komentar ya. itu dia. Kita coba akan bahas hal ini seperti apa petanya di media sosial. Sudah terhubung bersama kami ada Pak Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Selamat pagi, Pak Pagi Saud. Pak Saud. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah berkenan diganggu akhir pekannya Pak Saud. Ya, ini enak Ya. nih. Ini enak ya Pak ya? Enak nih. Udah tersambung juga nih ada Mas Ismail Fahmi, founder Drone Emprit. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ismail. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Saud. Iya. Nah, Mas Enak Ismail juga nih. enak juga Enak nggak juga Mas nggak? kira-kira? Mas Ismail, kalau gitu langsung saja Mas, bener nggak sih ternyata pembahasan topik mengenai KPK versus Polri di media sosial ini semakin hari semakin tinggi, peta di media sosial seperti apa? Ada data nggak Anda Mas? Ya, betul. Saya ada data. Barusan tadi pagi juga saya share itu di Twitter. Jadi kita ambil data seminggu terakhir. Oke. Percakapan itu naik terus ya. Dan saya ambil ingin tahu percakapan tentang KPK secara umum dan terkait dengan Firly. Ternyata mayoritas percakapan publik itu terkait dengan Firly-nya ini, bukan KPK-nya. Tentang KPK ada, dan dengan positif lah, sedikit tapi terkait dengan OTT Bupati Meranti gitu. Tapi yang paling besar adalah soal kontroversi terkait dengan Firly. Dan itu sentimen negatifnya sangat tinggi sampai 77% ya. Dan sementara tadi yang kayak prestasi OTT itu hanya 18% dilihat oleh netizen. Dan kalau kita lihat apa sih yang dibicarakan oleh netizen ya terkait dengan sentimen negatif ini. Jadi yang paling besar memang kaitannya ya yaitu warna merah itu besar sekali netizen bicara soal pencopotan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ya karena dianggap ya Indonesia menganggap sepertinya karena tidak mau menaikkan kasus Formula E ya. Kemudian juga soal Firly yang diduga terlibat membocorkan dokumen hasil penyelidikan ya. Kemudian juga tudingan dari netizen, Firly ini ingin menghasilkan KPK dengan membawa KPK ke politik. Dan kemudian juga ada persetujuan seolah-olah itu antara Firly dengan Kapolri dan kemudian juga dengan Presiden. Dan ini juga disoroti oleh netizen. Jadi hal seperti ini akhirnya menjadi satu tuntutan, akhirnya netizen minta kalau Firly ini dicopot, gitu lah kira-kira gitu. Dan mungkin ini ada, kita lihat juga ada tren di netizen melihat ada semacam kasus yang mau dikejar oleh Firly yaitu memaksakan salah satu yang mungkin kandidat capres itu jadi tersangka. Mas Ismail, artinya ternyata netizen ini tidak hanya membahas mengenai tarik ulur penugasan Brigjen Endar saja, tapi juga bahkan hingga tarik-menarik ke kasus-kasus yang ditangani oleh Brigjen Endar juga ya di media sosial ya? Ya betul, dan terutama karena menjadi alasan kenapa kok kemudian Brigjen Endar itu dicopot ya, meskipun Polri kemudian sudah memperpanjang. Dan kemudian kan melihat alasannya apa besar, alasan besarnya, yaitu soal Formula E, di mana Brigjen Endar tidak mau dan menaikkan ke kasusnya itu. Kemudian juga isu-isu yang lain dihadapi oleh Firly. Jadi ini menarik akumulasi kejadian sebelumnya yang disoroti oleh netizen itu menjadi satu perbincangan yang sangat besar terkait dengan Firly dan KPK beberapa hari terakhir ini. 10.000 mention dalam waktu 1 hari. Satu hal lagi sebelum saya berpindah ke Pak Saud Situmorang. Mas Ismail, kan kalau kita kenal istilahnya maha benar netizen dengan segala komentarnya gitu ya. Nah ini komentar-komentar apa sih yang, karena gini loh, kita aja kalau di media mainstream ini juga kita perlu kehati-hatian juga bicara soal pembocoran misalnya. Ya kan, soal OTT atau bukan OTT, penanganan kasus di SDM, misalnya begitu. Lalu soal apalagi, soal Formula E juga kita mesti hati-hati loh. Iya. Karena memang Brigjen Endar juga tidak spesifik menyebut dia menolak atau dia membantah keinginan beberapa pihak gitu mendesak Iya. ini. Boleh di-spill nggak sih Mas? Nah, Komentar-komentar pernyataan seperti apa sih netizen kita nih Mas? Boleh. Jadi ini saya ambil contoh Berapa ya. kejam netizen plus 62? Ya. Di peta SNA itu kelihatan ya. Kita tadi misalnya dari Nadia Vista ya. Ini salah satu akun ex KPK ya. Ini merupakan kejahatan serius. Selama ini kita sering mendengar ya, YPS itu main perkara. Kali ini fakta dan buktinya jelas. Firly ini merusak KPK dan arogan sekali. Nah ini misalnya. Jadi sudah sangat spesifik. Kemudian Partai Sokmed juga bilang tentang Irjen Karyoto yang berhasil disingkirkan Firly dari KPK karena menolak memaksakan kasus Formula E untuk dinaikkan statusnya. Kemudian
juga ini ada dari Paijo Dirajo, ya. Ini juga ex KPK sebelumnya kalau nggak salah ya. Nah, ini tentang ada karikatur ya, karikatur sangat relevan di mana Firly ini berhasil menjalankan misinya menghancurkan dan menguburkan salah satu lembaga anti korupsi yang terbaik yang telah dimiliki oleh bangsa ini. Dan ini sebagai contoh ya, tiga postingan yang sangat banyak di-retweet karena itu disampaikan bukan oleh buzzer, tapi oleh akun-akun yang real ya, akun-akun anonim juga, tapi volumenya sangat besar gitu. Dan kalau kita bicara soal tadi bagaimana netizen itu maha benar, jadi kalau kita lihat memang mereka bisa bicara apapun ya. Dan kalau memang katakan netizen dan tweetannya itu jadi masalah, itu biasanya susah sekali ya kita bawa mereka ke polisian kemudian masuk di pengadilan. Biasanya kan kalau kasus-kasus yang sangat besar. Dan kenyataan di lapangan kita bisa lihat netizen masih bisa bicara apapun gitu, dan sangat sedikit dari mereka yang diproses. Ini menunjukkan kebebasan di Twitter, di media sosial itu masih sangat tinggi. Gitu. Memang ada cenderungan ya, tren misalnya dari kalangan aktivis. Ya. Kalau aktivis mereka bersuara terlalu kritis, ya, kadang-kadang akunnya mungkin disuspend dan yang lain-lain. Tapi kaitannya dengan KPK ini, mayoritas publik itu satu suara ya, seolah-olah ya, satu suara untuk mendukung supaya KPK itu lebih bagus. Ya. Jadi suara-suara dari publik yang sifatnya sangat kritis kepada KPK ini banyak mendapatkan dukungan. Jadi memang dari data Mas Ismail tadi sebenarnya netizen kita udah jadi kayak Sudah intel sendiri gitu ya. ya. Udah jadi kayak intel sendiri, udah menggambarkan juga narasi seperti apa. Khawatirnya kan seperti ini menjadi bola liar dengan asumsinya masing-masing. Padahal ini sebenarnya adalah polemik internal KPK, Pak Saud. Tanggapan Anda, Pak Saud? Ya, jadi sebelumnya saya terima kasih dulu buat Mas Fahmi sudah menyampaikan kita hari ini bahwa crowd itu, atau kalau kita sebutnya netizen itu, wisdomnya jauh melebihi kita yang bertugas dimanapun kita. Jadi wisdom crowd itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau bahasa politiknya itu kan suara Tuhan ya. Jadi saya bisa salah, Mas Fahmi bisa salah, tapi wisdom yang crowd yang menyimpulkan bahwa ada abuse of power dan sentimen negatif 75% itu sebenarnya itu sudah diramal ketika kita membantah atau dikaitkan dengan Undang-Undang 19 2019. Kan ini awal petaka saat ini kan dimulai dari Undang-Undang 19 itu. Salah satu yang kita sebut sebagai regulatory impact assessment dari teman-teman dari Yogyakarta waktu itu, bahwa KPK itu cenderung menjadi lebih korup. Dia bagian dari perilaku korup. Dan jangka panjang Undang-Undang 19 itu menimbulkan perilaku korup yang semakin masif, bahkan sudah menyentuh kepada petugas-petugasnya di KPK. Nanti kalau ini kita bicarakan kepada ombudsman pasti sudah bisa membayangkan analisis saya, dia akan bicara yang ada maladministrasi. Mbak Maria, Mas Arief, bahwa maladministrasi itu adalah korupsi. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Sementara itu dulu. Ya. Iya, Pak Saud. Menarik Pak Saud karena kalau kita lihat netizen kita juga sebenarnya agak terbelah juga ini di media sosial. Ada yang kemudian menyatakan jangan bikin gaduh KPK ini. Ada yang juga save Polri dan juga KPK. Sebenarnya kita lihat kalau permasalahan internal ini penyelesaiannya bagaimana agar tidak menjadi bola liar. Nanti usai jeda ya kita bahas lagi Mas Ismail, Pak Saud saat lagi untuk Anda pemirsa. Ya, kita lanjutkan kembali. Saya mau ke Pak Saud Situmorang. Pak Saud, kalau tadi kan melihat di netizen di media sosial ada yang terbelah juga, tapi data dari Mas Ismail menarik loh. 77% narasinya negatif. Ini sebenarnya tadi kalau Arif Hadi bilang sudah hampir 100%, ini sudah membahayakan artinya kalau untuk bola liar ini. Tapi nampaknya kok KPK adem ayem aja ya Pak Saud? Ya, lagi-lagi kalau memang perilakunya sudah korup, kalau saya kembali kepada regulatory impact assessment itu tentang dampak Undang-Undang 19 itu, memang kerusakannya sangat masif di dalam. Gitu. Bayangkan aja Mbak ya, Mbak Maria, itu kemarin ada pimpinannya mengatakan bahwa kebocoran surat yang di ESDM itu pun tidak berdampak apa-apa. Wah, itu edan banget ya kalau saya bilang, kalau saya berpikiran kayak begitu.
Jadi sudah cara berpikir filosofisnya pun sudah lari. Kita kan tahu yang namanya LKPPK itu adalah ujung dari semua kegiatan, dan itu nature-nya itu intelijen, dia tertutup, tidak boleh ada orang lain tahu. Otherwise semuanya kegiatan yang disebutnya intelijen sebagai pengumpul informasi itu akan buyar gitu. Jadi cara berpikirnya sudah sangat salah, dan jangan lupa wisdom crowd itu sekarang tuh atau netizen itu lebih pintar dari orang-orang di dalam. Karena apa? Orang di dalam itu sudah menutup pintu hatinya untuk kemudian menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran, bahwa hukum itu harus pasti, bahwa hukum itu harus adil, bahwa hukum itu harus bermanfaat. KPK harus adil dan pasti dan bermanfaat. Sekarang nggak ada manfaatnya dalam Tapi kan ini pemberantasan tidak semua korupsi. kan Pak Saud? Oh ya, itu biasa. Check and balance memang begitu, harus begitu. Justru kita malah aneh kok orang jadi ngikut semua. Yang tidak setuju itu kan nanti akan muncul sejumlah argumentasi. Kenapa nggak setuju? Kenapa masih menghendaki oleh KPK seperti yang sekarang? Sementara saya berpikir saat ini, Presiden harus mengeluarkan Perpu untuk mengembalikan Undang-Undang KPK. Ya kan? Tentu orang akan bilang, wah Saud ngaco. Nah, itu ada naskah akademiknya. Jadi Presiden hari ini kalau mau Indonesia benar, buat Perpu, kembalikan KPK ke Undang-Undang sebelumnya. Nah, itu pasti selesai masalah ini. Nggak akan ada kayak gini lagi. Gitu loh. Ya, Pak Saud, harusnya mudah dong untuk Dewas KPK menindaklanjuti berbagai permasalahan polemik di KPK ini? Iya. Maria kan tahu di mana kemarin salah satu pimpinannya sudah bahkan terkait langsung dengan peristiwa pidana, mereka terkesan memproteksi dan membiarkan sang bekas pimpinan itu berlalu begitu saja. Padahal itu sudah pidana. Anda nggak boleh ketemu dengan orang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Itu pidana. Dan kalau orang pergi, itu pidananya pun sebenarnya tidak hilang. Tapi apakah itu dilakukan? Maria, Mas Arief, negeri ini sudah berada di ambang bahaya. Boleh percaya, boleh nggak? Terserah, itu pilihan. Sama dengan netizen masih pro dan kontra. Ya, tapi kita lihat, nyatanya kan makin susah. Bayangkan dari 40 indeks persepsi korupsi jatuh ke 34. Anda bayangkan naik satu aja susah banget, ya kan? Terus Anda bilang bahwa Saud ngaco, ya silakan aja gitu. Pak Saud, lantas kemana dong Pak harapan masyarakat bisa diberikan untuk pemberantasan penanganan tindak pidana korupsi di negeri kita ini, Pak? Sudah jelas ketika KPK dibentuk sampai ke tahun 2019 yang meninggalkan KPK itu indeks persepsi korupsi kita naik sampai topnya 40. Ketika Undang-Undang KPK 2019 dibuat jatuh ke 34. Ini kan nilai ini datang dari orang-orang yang wisdom crowd-nya tinggi, para ahli, 9 lembaga yang menilai. Nah, kemudian kita masih membantah bahwa Indonesia sedang baik-baik saja dalam pemberantasan korupsi. Nah, kalau Mas Arief tanya kepada siapa, saya ulangi lagi, Jokowi harus segera membuat Perpu dan kembalikan ke undang-undang yang semula, yaitu Undang-Undang 2002, itu akan clear masalah ini. Semuanya akan tidak ada lagi kebocoran, perilaku yang transaksional, perilaku yang konflik of interest itu akan hilang dengan sendirinya. Karena pengawas internal, deputi pengawas internal di masa lalu itu lebih powerful dari dewan pengawas yang ada saat ini. Mas Arief, Mbak Maria, bayangkan saya salah pakai baju aja di dalam konferensi pers ditegur tertulis, ya kan? Ditegur tertulis hanya soal baju. Apalagi kalau dokumen hilang kayak begini, waduh. Ya itu jadi maksudnya kembali lagi, negeri ini sudah payah. Ya, oke Pak Saud, tapi tentu di lubuk hati terdalam saya, Rifada dan juga pemirsa di rumah adalah kepercayaan terhadap KPK agar KPK ini kemudian marwahnya bisa kembali bangkit lagi memberantas korupsi di tanah air. Nah Mas Ismail, ada tidak sih narasi-narasi semacam ini di media sosial kita di tengah banyaknya narasi negatif ya terhadap KPK versus Polri? Ya ada, itu sebetulnya narasi positif terkait setiap kali ada OTT. Kayak kemarin pada OTT Bupati Meranti, itu jadi positif. Dukungan kepada KPK positif, pemberitaan percakapan juga positif gitu. Dan selalu yang bisa mengangkat marwah KPK itu adalah penindakan seperti ini. Gitu.
Dan terkait kasusnya Firly ini, sebetulnya dari netizen juga persis sama dengan Pak Saud tadi. Mereka melihat kontroversi yang terjadi sekarang ini dinilai sebagai buah dari revisi UU KPK yang lalu itu. Jadi kalau ini mau ditarik lagi, arahnya sebetulnya apa yang dilakukan oleh netizen, kalau mereka mau menyampaikan pendapatnya, tuntutannya itu mungkin ke Pak Jokowi barangkali ya, sebagai mungkin yang satu-satunya bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Ada nggak mention akunnya Pak Jokowi yang disampaikan oleh netizen gitu? Nah ini Menarik. sayangnya saya nggak lihat seperti itu. Ya, ada tapi nggak besar. Nggak besar. Jadi netizen masih banyak mengarahkan isu ini kepada Pak Firly sendiri. Gitu. Kemudian juga kepada KPK, kalau KPK yang terkait yang sisi positifnya tadi karena OTT. Jadi menghubungkan isu ini kepada Pak Jokowi masih sangat sedikit. Gitu. Oke. Nah, ada juga nggak sih kira-kira sentimen dari atau tanggapan dari netizen? Karena kan di saat heboh soal kisru antara Brigjen Endar dan Firly, ketua KPK ini, beberapa kali ya KPK itu justru malah masih melakukan operasi tangkap tangan. Iya. Nah, artinya Yang ada terakhir nggak kemarin yang memberikan apresiasi juga begitu? Atau kecenderungan bahkan, oh iyalah OTT-nya kan itu kan masih masanya Pak Karyoto sama Pak Brigjen Endar gitu? Atau seperti apa suara itu? Suara sentimen positif 18% itu karena apresiasi tadi ya. Jadi netizen mengapresiasi KPK. Nah, salah satunya kan yang menahan Rafael ya, RAT Rafael Alun Trisambodo itu. Okay. Kemudian juga OTT Bupati Meranti. Kemudian juga yang terakhir kan KPK meriksa Sekda Riau SF Haryanto ya. Dan hal itu diapresiasi. Jadi sebenarnya netizen juga cukup fair dalam hal ini, ketika ada prestasi juga diapresiasi. Ini menunjukkan apa? Harapan kepada KPK masih sangat tinggi. Jadi ketika ada prestasi kecil pun itu akan diapresiasi. Jadi tidak saya lihatnya seperti itu. Iya, jadi memang fair ya, bukan julid Fair. gitu loh netizen kita ya. Baik, terima kasih banyak Pak Saud Situmorang, terima kasih Mas Mas Ismail Ismail, Fahmi. Pak Saud, terima kasih. Ya, harapan kita kemudian nanti KPK memberikan sikap positif lah ya, dan juga Dewas bertindak ya dalam hal ini. Terima Selamat kasih berakhir banyak. pekan, Bapak-Bapak.